Pernah nggak sih kalian lihat hutan yang lebat banget, terus kepikiran, ini semua benihnya datang dari mana ya? Nah, ternyata prosesnya itu bukan cuma nunggu buah jatuh dari pohon loh. Ini tuh sebuah petualangan, sebuah pencarian yang penuh tantangan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan kuncinya. Coba bayangin ada pohon tropis raksasa, tingginya bisa 30 meter. Gimana coba caranya kita ngambil benih yang ada di pucuknya? Pertanyaan yang kelihatannya simpel ini ternyata adalah pintu masuk ke sebuah proses yang luar biasa rumit. Jadi ini bukan sekedar ngambilin benih sembarangan ya, bukan. Ini tuh sebuah misi. Misi untuk menemukan materi genetik dengan kualitas terbaik yang bakal jadi fondasi untuk hutan-hutan kita di masa depan. Gini deh intinya, seluruh industri kehutanan, semua program reboisasi yang kita tahu, nasibnya itu bergantung sama satu hal, kualitas benih yang dikumpulkan di paling-paling awal. Jadi dari langkah pertama aja taruhannya udah gede banget. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan besar yang pertama. Rintangan yang harus dihadapi para pengumpul benih ini. Medan liar. Kita ngomongin lingkungan fisik tempat mereka bekerja. Dan ini bukan jalan-jalan sore biasa. Coba deh bayangin, lokasinya itu di pedalaman, terpencil banget. Nggak ada jalanan buat mobil, jadi tim harus jalan kaki. Sambil apa? Sambil mikul semua peralatan yang berat dan makan tempat. Ini tuh udah kayak ujian fisik, bahkan sebelum mereka nyentuh pohonnya sama sekali. Tapi ada yang menarik nih, kadang-kadang medan yang miring dan susah itu justru bisa bantu. Kok bisa? Ya karena kalau posisi mereka ada di lereng yang lebih tinggi, mereka jadi lebih gampang buat ngejangkau pucuk pohonnya. Tapi jangan seneng dulu. Lereng yang sama itu juga bisa jadi kutukan. Kenapa? Karena buah atau cabang yang udah berhasil dipanen bisa aja langsung gelinding jauh ke bawah. Wah, jadi repot banget kan ngumpulinnya lagi? Bahkan tanaman di sekitarnya pun bisa jadi rintangan. Contoh nyata nih, coba bayangin nyari benih super kecil yang jatuh di bawah semak-semak kopi yang lebat banget. Susahnya minta ampun. Ini nunjukin kalau setiap datil kecil di lapangan itu bener-bener jadi tantangan. Oke, anggaplah mereka udah berhasil ngelewatin medan liar tadi. Tantangan berikutnya apa? Peralatan. Yuk kita bedah, alat-alat apa aja sih yang mereka pakai buat naklukin pohon-pohon raksasa ini. Nah, soal peralatan ini ada cerita menarik. Ada peralatan impor resmi yang harganya selangit. Tapi, seringnya malah nggak cocok sama kondisi di sini. Ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di gudang. Di sisi lain, ada peralatan custom buatan lokal. Jauh lebih murah, dan yang paling penting, pas banget sama kebutuhan karena dibuat sama pengrajin lokal yang emang ngerti medannya. Ini nih ada kutipan yang pas banget. Peralatan yang nggak sesuai bisa lebih buruk daripada nggak punya sama sekali. Bener banget kan? Alat yang salah itu bukan cuma nggak ngebantu, tapi malah bisa jadi bahaya. Dan ini bukti-bukti kecerdasan lokal yang keren banget. Misalnya di Vietnam ada ahli kanvas yang bisa modifikasi sabuk pengaman jadi lebih pas buat pemanjat. Di Indonesia ada produsen alat yang bisa bikin taji panjat custom. Bahkan mereka bisa adaptasi alat-alat dari industri bangunan. Inovasi kayak gini nih yang bener-bener jadi solusi. Oke, kita udah ngomongin medan, udah ngomongin alat. Sekarang mari kita fokus ke bagian terpenting dari misi ini, orangnya. Jantung dari semua operasi ini, ya para pemanjat itu sendiri. Jadi siapa sih sebenarnya yang manjat pohon-pohon setinggi ini? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Karena ternyata ini bukan cuma satu profesi aja. Lihat deh daftarnya. Ada pengumpul benih profesional, jelas. Tapi ada juga pemanen buah dan madu dari pedesaan. Petugas yang biasa mangkas pohon di kota, bahkan para penghobi, atlet, dan peneliti kanopi. Banyak banget kan? Karena pasarnya beragam gini, inovasi peralatannya jadi makin maju, dan itu nguntungin semua orang. Penting buat dicatat, pemanjat pohon inilah yang jadi penentu efisiensi. Gampangnya gini, seluruh tim yang nunggu di bawah itu kerjanya bergantung penuh sama kecepatan dan skill si pemanjat yang ada di atas. Jadi, keahlian dan tentu saja, keselamatan mereka itu nomor satu. Nah, ngomongin pemanjat lokal, ini ada keseimbangan sulitnya. Di satu sisi, bagus banget karena bisa ngasih pemasukan buat komunitas sekitar. Tapi di sisi lain, ada pertimbangannya. Mereka ini bisa jadi pemanjat yang jago banget, tapi mungkin nggak terbiasa pakai alat keselamatan. Makanya, butuh manajemen yang super hati-hati. Oh ya, ada satu catatan budaya yang penting juga. Dunia panjat pohon ini kan didominasi sama laki-laki ya. Akibatnya, kebanyakan sabut pengaman atau sadel itu didesain buat badan laki-laki. Nah ini jadi tantangan tersendiri buat para pemanjat perempuan yang juga hebat-hebat. Oke,
benih udah berhasil turun dari pohon. Misi selesai? Eits, belum. Justru, langkah setelah benihnya jatuh ini bisa dibilang sama krusialnya. Ini adalah tahap akhir yang menentukan segalanya. Tujuan utamanya apa? Cuma satu, benih yang bersih. Kenapa sih harus bersih? Simple, karena benih yang bersih itu nyimpennya paling awet dan punya peluang hidup paling tinggi. Sesederhana itu, tapi penting banget. Jadi ada dua pilihan utama di sini, masing-masing ada plus minusnya. Pilihan pertama, kumpulin dari tanah. Plusnya, jelas lebih aman dan murah. Minusnya, benihnya kotor, risikonya terkontaminasi macam-macam. Pilihan kedua, kumpulin langsung dari pohon dengan manjat. Plusnya, benihnya jauh lebih bersih. Minusnya, mahal, makan waktu, dan jelas berbahaya. Bahkan kalau pakai cara yang kelihatannya modern, kayak pakai penyedot debu buat nyedot benih dari tanah, itu juga ada masalahnya. Emang sih efisien banget buat ngumpulin, tapi ya semua sampah, daun, tanah ikut kesedot juga. Proses misahin dan ngebersihinnya nanti yang jadi PR besar. Intinya, metode pengumpulan yang dipilih itu ngaruh banget. Mau manjat atau mau ngumpulin dari tanah, pilihan itu bakal nentuin langsung kualitas akhir benihnya dan tentu aja biayanya. Satu benih, katanya, bisa menumbuhkan satu hutan. Dan itu benar. Tapi setelah tahu semua prosesnya, pertanyaannya jadi beda. Berapa sih harga sesungguhnya dari langkah pertama yang sangat vital itu? Di balik satu benih itu, ada keahlian, resiko, keringat, dan kecerdasan manusia yang luar biasa. Sesuatu yang layak kita renungkan.